Hari ini sudah jelas ketuk palu bahwa permohonan pra peradilan dari Mas Hasto ditolak oleh hakim. Jadi ya kalau feeling saya sudah ditetapkan tersangka oleh KPK biasanya ditahan. Hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sidang agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Tunggal Juyamto mengemukakan berbagai hal yang mendorongnya untuk menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Salah satunya karena Hasto mengajukan satu permohonan pra-peradilan untuk dia perkara yang berbeda. Sebagaimana diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas dua perkara yang berbeda, yakni pemberian suap kepada petinggi KPU untuk memuluskan jalan Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019 hingga 2024. Kasus lain yang dipersangkakan kepada Hasto adalah merintangi penyidikan kasus korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra-peradilan. Atas pertimbangan itulah dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, majelis kemudian memutuskan untuk menolak permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Seperti diketahui, selain Hasto, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni anggota KPU 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saiful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Itu tadi keputusan pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini, hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Dengan demikian, maka bersiap-siap saja Kang Hasto, barangkali KPK sebentar lagi akan memakaikan rompi oranye ke Anda atas ditetapkannya sebagai tersangka atas dua kasus yang berbeda tadi. Ya, biasanya kalau sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, biasanya sudah langsung ditahan pakai baju atau rompi oranye. Tetapi karena Hasto pasca ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu oleh KPK, kemudian mengajukan pra-peradilan, sehingga Hasto tidak langsung atau belum ditahan. Nah, hari ini sudah jelas ketuk palu bahwa permohonan pra-peradilan dari Mas Hasto ditolak oleh hakim. Jadi ya kalau feeling saya sudah ditetapkan tersangka oleh KPK biasanya ditahan. Ya apalagi sudah jelas keputusan sidang pra-peradilan tadi ditolak. Artinya bahwa Hasto sah sebagai tersangka atas kasus suap Harun Masiku dan satu kasus lagi. Kasusnya sih dalam kasus yang sama sebenarnya, tapi ada dua delik yang membuat Hasto menjadi tersangka. Oke ya, jadi sekali lagi siapkan mental Mas Hasto, nggak usah kemana-mana ya. Sekelas sekjen ya tentu harus bertanggung jawab di muka hukum atas apa-apa yang telah dilakukan. Ini kasus cukup menguras energi sudah lama sekali, tapi baru ditindaklanjuti kembali pasca Pak Prabowo sebagai presiden. Oke ya, saya baca lebih lengkap lagi tentang ditolaknya pra-peradilannya Hasto ini. Pra-peradilan Hasto tidak diterima, status tersangka tetap sah. Ini Kompas 13 Februari 2025. Hakim Tunggal Juyamto tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Diketahui Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan
perintangan penyidikan dalam perkara ex calon anggota legislatif dari PDIP Harun Masiku. Mengadili mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, kata Hakim Joyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan hari Kamis 13 Februari 2025. Dalam pertimbangannya, Joyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan kubu Hasto yang mengajukan keberatan atas 2 surat perintah penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan kubu Hasto diajukan dalam 2 bentuk gugatan pra-peradilan. Dengan tidak diterimanya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto oleh KPK adalah sah. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak diterima, kata Joyamto. Dalam gugatan ini, anggota tim kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menduga Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan cacat prosedur. Salah satunya dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan. Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan, kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Rabu kemarin. Todung menyatakan KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP nomor B dan sekian tanggal 23 Desember 2004 atas nama Hasto Kristianto. Pengacara senior itu bilang KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan dan seterusnya. Itu latar belakangnya ya, udah tahu semua saya kira. Oke, yang terakhir sekali lagi sebagai seorang politisi kelas atas, Sekjen PDIP dari partai pemenang pemilu, saya kira harus memberikan contoh yang baik di dalam berproses atau menjalani proses hukum. Kalau sekelas Sekjen kemudian tidak disiplin dalam menjalani proses hukum, maka tentu saja ini adalah contoh yang buruk. Contoh yang buruk bagi para pengurus-pengurus di level bawah. Nah, oleh karena itulah, sebagai warga negara yang baik, taat hukum, kan begitu. Kak Hasto sering mengatakan di depan media, ya buktikan. Ikuti proses persidangan yang akan digelar oleh KPK terkait 2 kasusnya Hasto tersebut. Kalau memang benar, buktikan di pengadilan bukti-bukti yang disediakan untuk membantah apa yang dituduhkan oleh KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.